Shalom, kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian di Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini di Daniel pasal yang keempat. Nebukadnezar meninggikan diri dan kemudian direndahkan. Pasal 4 ini mengisahkan mimpi Nebukadnezar mengenai dirinya dan kekuasaannya. Lagi-lagi tidak ada anak bangsa, dalam hal ini orang Babel atau orang-orang di luar dari kelompok orang Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar ini. Daniel yang bisa mengartikan mimpi dan penglihatan yang menggelisahkan hati raja. Ini adalah mimpi atau penglihatan yang kedua yang dialami oleh Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana kisah selanjutnya, jalan cerita dari pasal yang keempat ini, mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan lebih dahulu. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan yang hidup. Hidayah sanas. Ori di minamunas. Terima kasih. Allah yang baik, Allah yang kekal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami berada Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami, Engkau melingkupi kami, Engkau memenuhi kami dengan kehadiran-Mu dan penyataan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan kami alami. Pemulihan, kesembuhan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu dari Daniel pasal yang keempat. Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Hikmat, roh wahyu turun bagi kami semua. Untuk kami dapat menerima berkat-berkat ilahi. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita langsung buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Daniel pasalnya yang keempat, yang menjadi pembelajaran kita di hari ini. Daniel pasal yang keempat kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu. Di buku Alkitab saya halaman 956. Demikian firman Tuhan, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga merupakan prolog atau sebagai kesimpulan dari pasal yang keempat. Bila kita menghubungkan ayat 2 dan 3 dengan ayat 34 dan 35, kita mendapatkan pengertian bahwa Nebukadnezar di sini telah diubahkan pikirannya, hatinya, atau hidupnya mungkin kepada Allah Daniel. Substansinya adalah bahwa di mana orang berdosa, kemudian bertobat, menyesal, dan berjanji untuk memberikan kebaikan kemuliaan kepada Allah, maka Allah berkenan memulihkan dia.
Pertanyaannya, apakah Nebukadnezar kemudian berpaling dari berhala dan melayani Allah yang hidup? Kita tidak tahu, Bapak Islam Tuhan. Alkitab tidak menjelaskan lebih, cuma sampai di situ saja. Ada satu pengakuan keluar dari mulutnya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ini kita bisa melihat, menyaksikan bahwa dia mengalami suatu peristiwa yang dahsyat. Namun tidak salah untuk kemudian kita beranggapan bahwa oleh karena pengaruh dari Daniel yang menjelaskan mimpi dan penggenapan mimpi melalui peristiwa yang dialami di pasal sebelumnya, dia menyaksikan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak terbakar di dapur api karena tetap berpegang teguh pada iman yang benar kepada Allah Yahweh milik Israel. Ya. Kemudian peristiwa itu, pengalaman itu telah menuntun raja untuk mencapai pada titik mempercayai. Ya, mempercayai. Dengan tepat kata-kata yang diungkapkan dari keputusan yang telah diambil di ayat pertama sampai yang ketiga yang telah kita baca. Terlihat bahwa dia mengakui, mempercayai, dan kemudian mulai menghidupi yang namanya Allah yang maha tinggi itu. Bisa jadi ia telah menjadi penyembah Allah semesta langit, Allah Israel. Bagaimanapun juga keputusan di ayat 1-3 ini ditulis setelah peristiwa-peristiwa yang mengikuti dari ayat keempat sampai ayat yang ke-37 ini. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di sini dikatakan bahwa di ayat pertama, dari Nebukadnezar kepada orang-orang di segala bangsa, dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Artinya dibawa ke kekaisaran Babelonia, dibawa kekuasaan Babelonia yang menguasai pada masa tersebut. Nah, kita perhatikan bahwa dikisahkan di sini dari ayat keempat sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli campi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap. Dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ini mimpi kedua masih mendingan Bapak Islam Tuhan. Dia sudah belajar dari pengalaman pertama, mimpi pertama. Ini sebagai raja yang congkaknya minta ampun, ngetesnya luar biasa. Dia yang mimpi, dia minta ahli nujum semua di wilayah itu untuk memberitahukan kepada dia, gua mimpi apa tadi malam? Lu kan orang-orang hebat. Lu kan ahli nujum. Gua tadi malam mimpi apa? Kedua, lu ajarin maknanya, artinya apa kepadaku. Ya tidak ada yang tahu. Oh, mimpi orang, lu mimpi apa tadi malam, gua kasih tahu sama lu mimpimu apa. Kalau ada orang seperti itu zaman sekarang, itu betul-betul edan Bapak Islam Tuhan. Modelnya sama kayak Nebukadnezar ini. Di mimpi pertama mengenai patung besar itu, yang kepalanya dari emas dan seterusnya, dia mimpi orang lain disuruh kasih tahu gua mimpi apa. Kira-kira itu. Nah, belajar itu, dia bunuh semua para ahli nujum, jampi-jampi semua dibunuh sama dia. Orang-orang berhikmat di kerajaan dibunuh karena tidak bisa memberitahukan mimpinya dan artinya. Kali ini dia mungkin merasa rugi kali ya, bunuh orang-orang bijaksana
dalam tanda kutip orang berhikmat berilmu yang ada di kalangan istana. Jadi dia mempermudah. Aku mimpi nih, dijelaskan tadi ya, aku mimpi nih. Lalu kemudian ceritakan mimpinya, tapi artinya kalian kasih tahu. Ternyata dari semua orang bijaksana itu juga tidak ada seorang pun yang bisa menjawab sampai Daniel datang. Mungkin Daniel juga tidak di tempat. Menunggu sampai Daniel tiba, lalu Daniel menghadap. Dan kemudian dipujilah Daniel, lu kan punya hikmat luar biasa daripada dewa yang kudus itu. Tolong kasih tahulah artinya, diceritakan mimpinya. Lalu kemudian Daniel memberitahukan maknanya. Dan luar biasa Bapak Islam Tuhan. Di sini Daniel mendengar kisah atau mimpi itu. Dan kagetnya Daniel itu terperanjat luar biasa. Daniel kaget, dia tercengang. Dan dia mungkin ketakutannya, cemas di situ. Kita perhatikan dari 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit. Dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari daripadanya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput mudah di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut keputusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Jadi ketika Nebukadnezar ini menceritakan mimpi itu, Bapak Saudara Tuhan, gambaran berubah dari sekedar pohon yang tadinya tinggi menculang, lalu di bawahnya hidup semua makhluk hidup bergantung dari pohon itu. Di ayat ke-14 diberitahu tadi bahwa beralih dari pohon itu kepada dia, kepada dirinya. Ya, dinyatakan di ayat yang ke-15 dan 16. Tadinya gambaran pohon dalam mimpi, sekarang beralih kepada dia. Pohon itu adalah gambaran dirinya. Ini bisa menunjukkan bahwa Nebukadnezar tahu bahwa mimpi itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Ia takut terhadap tafsiran mimpi itu. Apalagi mengetahui hati manusia itu diubah. Mengerikan sekali. Hati manusia itu diubah menjadi atau diberikan hati binatang. Bagian hati manusia, dia ini sudah jahat. Raja yang paling terkenal, kejam. Ada 3 nama Nebukadnezar di dalam Alkitab atau dalam perjalanan sejarah Babel. Nah ini Nebukadnezar yang terkenal yang disebutkan ya ini nih. Raja Babel ini. Nebukadnezar ini raja bengis, jahatnya bukan main, kejamnya nggak karuan. Ya, dan dampaknya ya Yerusalem itu merubah peta perjalanan sejarah sedemikian rupa. Rajanya pada dibunuh atau ada yang dibuang, rakyat juga dibuang. Jahat sekali ini raja. Ya, ini
kondisi yang membuat dia jadi ketakutan juga sebenarnya. Nah bayangkan, dari posisi manusia hatinya seperti itu. Apalagi kalau dia punya hati binatang. Ini nggak karuan. Sudah demikian bukan cuma waktu sesaat. Ini 7 masa. 7 masa berarti 7 musim. 7 musim ini setahun 2 musim. Wilayah Timur Tengah mengenal cuma 2 musim itu. Jadi kemungkinan besar adalah selama 3,5 tahun. Dengan kondisi dia harus memakan rumput. Hati binatang makannya rumput. Untung aja masih binatang ini ya, biak ya, lembu atau apapun. Nah kalau dirubah hati singa, makanannya daging. Apa sekitar hewan-hewan di sekitar diembat sama dia. Kali ini dibikin paling hina sekalipun. Makannya rumput, merayap dia. Ya, diarap dari tanah, kehujanan, panas-kepanasan, terbiarkan ya. Bahwa penetapan dan titah ini dikatakan tadi dari seorang penjaga, kemungkinan besar pengertiannya adalah malaikat, dengan tujuan supaya manusia tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Titah ini datang dari malaikat, perintah dari malaikat, tujuannya adalah supaya manusia, khususnya Nebukadnezar itu, mengakui Allah yang maha tinggi itu berkuasa atas kerajaannya. Berkuasa atas kerajaan manusia. Ia memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Daniel saja yang mendengar mimpi itu dan diminta memberitahukan maknanya, itu tercengang, pikirnya gelisah dan berharap agar mimpi itu menimpa musuh-musuh dari Nebukadnezar, bukan menimpa Nebukadnezar. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu Tuhan, kenapa Nebukadnezar berulang kali dapatkan mimpi? Kita mungkin orang yang jarang mendapatkan mimpi. Kalaupun kita mimpi nggak ada artinya sama sekali. Tapi kenapa Tuhan kok bisa berbicara kepada Nebukadnezar melalui mimpi, melalui penglihatan? Nah ini unik sekali. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Bahkan kepada Nebukadnezar yang bengis, yang jahat itu, Allah bisa berbicara. Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Bahkan kepada orang fasik seperti Nebukadnezar ini, Allah berbicara sedemikian luar biasa untuk maksud supaya dia tunduk, supaya dia takluk kepada kehendak Allah. Tidak hanya urusan Nebukadnezar saja. Firaun juga pernah mengalami dapatkan mimpi zamannya Yusuf. Demikian juga nanti Raja Media Persia ya juga mendapatkan penglihatan dan kepada dia bahkan dikasih tahu dia adalah hambaku, hamba Allah. Dia adalah digolongkan sebagai Mesias karena membawa penyelamatan kepada orang Israel. Itu Raja Media Persia. Menjadi alat di tangan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah karenanya itu Bapak Islam Tuhan, sekali lagi, bukan cuma kepada orang benar, orang percaya Tuhan menyatakan dirinya. Kepada orang fasik sekalipun, Tuhan tetap bisa berbicara. Untuk tujuannya Tuhan, untuk maksudnya Tuhan, supaya ia dikenal dan mereka tunduk takluk kepada Allah. Oke. Nah, dari apa yang kita baca tadi, Daniel menyampaikan, sebelum Daniel menyampaikan, dia terkejut, dia terperanjat. Betapa mengerikan artinya. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-19 sampai 27. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Kenapa? Sebab semua penglihatan di atas atau mimpi itu mengarah kepada Nebukadnezar. Tuanku rajalah itu. Sebab yang maha tinggi itu telah mengambil keputusan atau membuat keputusan mengenai Tuanku Raja. Bahwa dia akan dihalau dari semua
manusia. Di antara manusia dan tempat tinggal tuanku raja akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dikasih tahu semua kepada Nebukadnezar arti mimpi itu. Jadi ya raja, di ayat 27, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan, dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Di sini Tuhan masih memberi keputusan untuk memberi kesempatan kepada Nebukadnezar supaya dia berubah, bertobat. Dari mimpi ini Tuhan punya maksud, bukan cuma supaya Nebukadnezar mengakui Allah yang Maha Tinggi berkuasa, tetapi juga supaya Nebukadnezar itu bertobat, berperilaku adil, punya belas kasihan, berhenti dari dosa-dosanya dan melakukan keadilan, melepaskan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tertindas, membebaskan mereka. Ada maksud Tuhan terhadap diri itu supaya dia mengalami perubahan. Begitu. Wah, ini penyataan yang luar biasa dari Daniel. Daniel memohon, Tuanku, ini hebatnya Daniel ya, dia sayang sama raja. Dia mengasihi Nebukadnezar walaupun raja itu raja yang kejam. Dia tahu bahwa raja kejam ini dipakai oleh Tuhan untuk mendidik umat Tuhan, menghukum umat Tuhan. Karena dia itu sangat menghormati Raja Nebukadnezar. Lalu dia mohon, Tuanku bertobatlah dan berlakulah adil. 2 pesan itu sangat penting sekali kepada Nebukadnezar. Ya, ini raja yang seharusnya memang diberi kesempatan untuk ditolong ya, untuk mengalami pertobatan. Dari kesombongannya meninggikan diri, Tuhan itu mengingatkan Nebukadnezar bahwa sehebat apapun engkau tetaplah manusia. Engkau manusia fana yang tetap terbatas. Sedangkan aku Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi, adalah pribadi yang sempurna dan abadi. Dan dia memperingatkan itu. Ayo bertobatlah raja. Tetapi rupanya raja tidak mendengarkan nasihat dari Daniel, Bapak Islam Tuhan. Dia tetap keras dengan hatinya. Keras dengan hatinya. Selama berapa lama? 12 bulan loh. 1 tahun setelah mimpi itu. Dia mengagungkan dirinya. Dia memuliakan dirinya. Dia bangga dengan dirinya. Ya, di ayat 28 sampai ayat 37 kita baca bagian ini. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, 1 tahun, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, di istananya sendiri, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia lagi membanggakan dirinya, hebatnya dia. Raja belum habis bicara. Lagi ngoceh nih, belum keluar semua apa yang di dalam pikiran di hatinya, ketika suatu suara terdengar dari langit, potong itu suara masuk, berbicara, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar. Wah, ini keputusan dari Yang Maha Tinggi, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah
oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Ini kondisi dari Nebukadnezar, dihalau dan tinggal 3,5 tahun lamanya di padang. Ini sangat-sangat mengerikan dari seorang raja besar, raja hebat, membanggakan dirinya, mengagungkan dirinya. Dia mau mengatasi Allah, dia mau melawan Allah, kedaulatan Allah, kehendak Allah. Dia mau menyamai dirinya seperti Allah walaupun dia manusia biasa. Ini orang sombong, orang congkak, dihalau, dibikin serendah-rendahnya. Orang mau tinggi-tinggi, mau tinggi hati, akan Tuhan buat serendah-rendahnya supaya dia sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa. Hati-hati dan kesombongan, keangkuhan Bapak Islam Tuhan. Betapa kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia terbatas, manusia yang fana. Di dalam segala aspek hidup, kepintaran, kehebatan, keagungan, kejayaan, kekayaan, semua sia-sia, semua hampa. Tuhan bisa ambil alih kerajaan itu dan serahkan kepada orang lain. Ini pelajaran berharga. Untuk sementara 3,5 tahun dia tidak duduk di pemerintahan. Anaknya mungkin yang melanjutkan pemerintahan itu. Ya, Nebukadnezar masih bagus. Disuruh seperti ini, dibikin kayak hati lembu, tinggal di padang. Berarti dia masih hidup, masih beraktivitas. Tapi ada satu raja di perjanjian baru, di zaman para rasul sedang memberitakan Injil. Di kisah para rasul ya, pasal 12. Raja Herodes Agripa mengagungkan diri, senang orang lain puji-puji dia, sanjung-sanjung dia. Seketika itu juga Tuhan pukul dia, mati, dan kemudian tubuhnya digigit oleh cacing-cacing. Nah, ini mengerikan sekali. Masih bagus ya pengalaman seperti Nebukadnezar. Jangan sampai mengalami pengalaman seperti Herodes Agripa. Dipukul langsung oleh Tuhan. Mati saat itu juga. Sementara dia menikmati pujian sanjungan dari bangsanya. Dari orang yang berkumpul di sekitar istananya. Mengerikan. Hati-hati menjadi lawan Tuhan. Hati-hati menyombongkan diri. Hati-hati untuk mau dipuji, cari pujian. Pujian, pengagungan, hormat, keagungan, kejayaan hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, Bapak Islam Tuhan, begini. Kalau kita baca selanjutnya ya. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorgawi yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Hebat nih, pengakuan luar biasa dari seorang raja yang mengalami perendahan, mengalami penghinaan akibat dosanya sendiri, akibat kecongkakannya sendiri. Dia mengalami pelajaran yang luar biasa. Ternyata cuma Tuhan memang yang bisa, yang layak, yang ditinggikan. Cuma Tuhan yang luar biasa, yaitu Allah Israel, yang mengatasi semua Allah, semua dewa, termasuk dirinya. Dia punya kehebatan, punya keagungan, kejayaan, kerajaan yang dahsyat luar biasa. Tetapi tidak seberapa dengan kemuliaan yang Tuhan miliki. Ini pelajaran berharga kepada Nebukadnezar dan dia mengakui. Bapak Islam Tuhan, ini kesaksian hidup loh. Dari seorang raja yang congkaknya bukan main. Dia mengakui Tuhan. Setelah 7 masa, akal budinya dibalikin lagi. Berarti antara hati dan nalar akal budi itu harus seimbang, harus sama. Dia bukan saja mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya melalui pengalaman tadi, tetapi dia juga mengakui dosa, ya, dia kejahatannya, pelanggarannya, lalu mengakui kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Tuhan Allah Israel terhadap dirinya, terhadap bangsanya.
Di sini nalar akal budi sangat berperan penting. Kenapa? Akal budi ini sama dengan kesadaran yang membolehkan manusia itu untuk kemudian menyembah Tuhan. Dan nalar ini memperingati diri, berbicara kepada diri, mengakui kebesaran Tuhan, lalu membuat kita makin rendah hati. Jadi nalar dari Nebukadnezar setelah pengalaman tadi pulih balik kepada dia. Dan dia mengakui, ini nalar yang hebat, nalar yang benar ya seperti ini. Akal budi yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Membuat dia rendah hati, mengakui kebesaran Tuhan. Bapak Usam Tuhan, kadangkala banyak orang Kristen hilang nalar juga. Banyak sudah Kristen, sudah percaya, hidup di dalam Tuhan, tetapi nggak punya nalar yang baik. Hilangnya nalar yang sehat. Akibatnya apa? Menimbulkan kegilaan, menimbulkan kecintaan pada dosa, menimbulkan kegilaan kepada dunia, cinta mati sama dunia, rajin ke gereja tetapi karakter hidupnya masih duniawi. Nah ini hilangnya nalar yang sehat. Padahal kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, semua potensi kita harus serahkan, persembahkan kepada Tuhan untuk mengasihi, melayani Tuhan. Akal budi yang sehat seperti itu, mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi saya hikmat, pengertian, kuasa. Tuhanlah yang membuat saya sukses. Tuhanlah yang membuat saya seperti ini. Hidup diberkati, dengan keluarga yang diberkati, dengan anak-anak yang diberkati, semua serba diberkati, semua datang daripada Tuhan. Itu nalar yang sehat, membuat kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita. Amin. Jangan hilang nalar sehat. Tetap pelihara itu akal budi yang baik, yang benar untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian iman kita harus tetap kuat teguh. Dan bernalarlah yang benar, yang baik. Makin setia sama Tuhan. Pikiran kita serahkan sama Tuhan. Tunduk takluk kepada Tuhan. Menghormati Tuhan sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman indah dari kebenaran firman-Mu yang kami baca pada hari ini. Engkau menaklukkan raja yang bengis, raja yang congkak ini. Engkau mengubah hatinya menjadi hati seekor binatang. Satu pelajaran berharga bahwa semua orang yang congkak akan direndahkan oleh Tuhan. Kami tidak mau mengalami hal seperti ini Tuhan. Pelajaran ini cukup mengingatkan kami bahwa Engkau punya kuasa mengubah apapun juga. Tetapi ketika dia tunduk taat mengakui kebesaran Tuhan, Tuhan mengubahkan dia. Sehingga dia bisa memuji, memuliakan Tuhan. Raja yang bengis berubah menjadi raja yang baik. Raja yang mengakui kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Karena itu kami tidak perlu harus menjadi seperti Nebukadnezar. Tidak perlu harus mengalami seperti pengalaman Nebukadnezar. Cukup kami membaca. Akal budi kami kembali kepada kami. Kesadaran itu kembali kepada kami. Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak perlu congkak. Tidak ada yang perlu kami banggakan dalam hidup ini. Kecuali perkenanan Tuhan. Kecuali campur tangan Tuhan. Kecuali kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami yang berlaku. Terpuji namamu. Namamu diagungkan, dimasyurkan, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah, terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita saleh-salehnya, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.